Oke, yo, Mamen. Sekarang kita akan belajar tentang check out project. Jadi, kemarin kita udah belajar tentang collaboration, sekarang kita belajar tentang check out project. Jadi, check out itu kondisi di mana lu ngambil repository orang, jadi bukan ngambil sih, maksudnya kayak, lu tuh kayak, misalnya kayak GitHub nih, kayak download kode program atau project GitHub gitulah intinya. Kan biasanya kalau misalnya, oh, kan biasanya kan kalau misalnya umumnya orang kan dia kan kode terus download zip biasanya kan, misalnya apa yang di gue ya, yang Android misalnya, yang nggak berat lah, Android juara lah misalnya, Android juara nih, misalkan orang kan kalau 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 misalnya download, misalnya ini keren nih projectnya, nih aplikasinya keren nih, mungkin bisa gue pelajarin kali, bisa gue download gitu. Nah misalkan orang kan misalkan code terus bisa ke download zip kan, otomatis kan dia kan ngedownload, habis download diekstrak, habis itu di studio-nya diimportnya caranya gini paling biasanya. Salah caranya di new, terus import project, terus segala macam kan biasanya. Di import project misalnya kayak The Kantin atau tadi yang barusan gue tadi atau gimana, setelah terus kan import kan. Nah kalau checkout ini dia lebih bukan otomatis sih, lebih simpel lah intinya kalau menurut gue. Jadi cara cek, jadi di sini ada get from VCS, atau lu bisa ke new, habis itu project from version control sih, bisa jadi, bisa get. Nah lu masukin ini nanti URL-nya, bisa pakai Google Cloud, bisa pakai Git, atau dari dalam repository gua sendiri, bebas. Kalau dalam repository lu tinggal pilih aja misalnya, tapi repository punya lu sendiri ya, bukan punya orang lain. Nah ini gue ngecontohinnya punya orang lain, misalnya ini contohnya orang lain ya, gue tinggal ke code, terus gue kopas yang HTTPS, bebas sih, tapi gue bisa pakai HTTPS, terus gue Condos Studio misalnya, terus gue tinggal paste aja nih, ada git, terus ini masuk ke Studio Projects, ada juara deh, terus gue clone atau checkout ya, clone. Jadi dia otomatis dia ngedownload atau langsung kebuka di IDE kita sendiri tanpa kita harus import atau kayak tadi pakai cara manual downloadnya. Itu sih intinya. Oke, apa nih, terus Gradle project terus lah, ini download Gradle gede banget lagi, 100 mega ya, gitulah intinya. Nanti ketika itu nanti langsung muncul nih kode program yang di dalam Studio kalian. Nah itu tadi contoh dari checkout si untuk Android. Gimana caranya kalau kita nge-check out untuk Visual Studio Code, kita ngapain di terminate aja lah. Gile, mana nih, biasa nih gue kalau sambil download Gradle kacau banget. Oh, di close kali ya, aduh aduh. Oke, ini udah quit. Tadi gue paksa quit. Kalau di task manager itu di end text. Oke, gimana cara kalau kita ke Visual Studio Code? Jadi misalnya di GitHub ya, di codot. Terus misalnya kayak apa ya? Kayak itu tadi yang ada studio itu bisa untuk internet juga ya. Salah, internet sama yang ada studio itu sama. Tadi koneksi gue, aduh. Misalnya di contoh, misalnya kayak di tes nih. Di tes ini kan masih kosongan ya.
Terus gue di tes ini bisa, apa nih? Jangan tes apa ya? Yang punya gue deh. Viscode tuh kayak apa ya? Kucing meong lah ya. Kucing Laravel misalnya Viscode nih. Gue pakai Viscode. Nah sama juga di copy ininya. Linknya terus lu buka VS Code. Terus studio code. Udah buka. Lu pilih yang gambar akar ini. Akar. Terus lu clone repository. Terus tinggal pastiin aja repository. Habis itu lu clone from URL. Oke, itu semua save di mana? Gue save di desktop misalnya nih. Select repository location. Udah. Dia tuh nge-download otomatis terus open. Yes. Nah, muncul kan langsung kan? Tanpa harus download, tanpa harus import. Itu sih intinya. Jadi ya, dia tetap nge-save ke sini juga. Sama aja sih download, tapi seenggaknya lebih simple lah nggak. Maksudnya kalau dibandingin waktu manual sama waktu checkoutnya lebih cepat checkout daripada manual. Lo harus unzip dulu, harus import dulu, ya gitu sih intinya. Kalau di apa namanya, di Visual Studio Code. Nah, gimana caranya kalau kita di Xcode? Xcode itu di iOS ya. Kalau kita mau bikin aplikasi ya, untuk iPhone. Bisa gue keluarin dulu nih. Keluarin, terus ya gue hapus karena gue nggak butuh. Oke, misalnya Xcode. Gue pengen ngetik iOS. Kategori iOS ya, iOS. Ini dia pakai Swift. DuckDuckGo. DuckDuckGo tuh ada. Oke. Bisa DuckDuckGo nih. DuckDuckGo, kita bisa menggunakan cara yang sama. Terus tinggal di copy. Terus gue buka Xcode misalnya. Xcode. Xcode, dan di sini bisa nih, clone and exiting project. Kita bisa nge-cloning dari exiting project. Kita bisa pastiin aja repository-nya. Terus kita bisa clone. Nah ini kan banyak nih. Nah di sini dari GitHub gue sendiri misalnya. Oke, gue clone, diverifikasi iOS Git. Kita melakukan clone di Xcode. Dan oke. Ini error gue gak tau. Pokoknya gitulah kira-kira. Atau nggak lo mungkin bisa clone dari start. Kan misalnya kalau kita nge-starting kan dia muncul kayak nge-favorit gitu ya di GitHub ya. Sini munculnya nanti nih. Nah kita bisa milih dari sini nih. Dia muncul di sini semua gitu sih intinya. Kalau Xcode ya lagi pula juga lu nggak ada yang pakai Xcode. Oke, mungkin itu aja yang bisa ya tentang si checkout inilah. Checkout atau clone. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau ada apa-apa tanyain aja. Dan yoi mamin. Yoi.